Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Amalia Ramadhani, NIM 215471019 dari D3 tingkat 1 Rek 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan psikologi perkembangan pada anak usia sekolah. Mari disimak videonya teman-teman. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah. Apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang secara umum akan mempelajari mengenai mengapa dan bagaimana seorang manusia mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Ilmu yang mempelajari cabang ilmu ini awalnya berfokus pada perkembangan bayi dan anak-anak. Pengertian masa usia sekolah. Masa usia sekolah merupakan periode perkembangan penting dalam kehidupan anak. Pada periode ini, anak mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana anak-anak mengalami perkembangan pada masa ini agar dapat memberikan dukungan yang tepat dalam mendukung perkembangan mereka. Lalu, beberapa ciri atau karakteristik anak pada usia sekolah meliputi: yang pertama, emosi masih labil; yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi; yang ketiga, suka membandingkan dirinya dengan orang lain; yang keempat, menganggap sesuatu tidak penting menurut Ajuri 2019. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian, anak berumur 6 atau 7 tahun dianggap matang untuk belajar di sekolah dasar jika yang pertama, kondisi jasmani cukup sehat dan kuat untuk melakukan tugas di sekolah; yang kedua, ada keinginan belajar; lalu yang ketiga, fantasi tidak lagi luasan dan liar; yang keempat, perkembangan perasaan sosial telah memadai menurut Ajuri 2019. Pertumbuhan fisik anak usia sekolah. Perkembangan fisik merupakan pertumbuhan yang mencakup tinggi dan berat pada badan, perubahan bentuk rupa badan, dan juga pertumbuhan massa dan fungsi otak. Terdapat perbedaan pada pertumbuhan anak ketika usia dasar dengan usia yang sebelumnya. Pertumbuhan fisik anak cenderung akan menjadi lebih lambat namun juga lebih konsisten ketika memasuki tahun ke-6 hingga tahun ke-12 kehidupan. Perkembangan motorik atau fisik pada masa usia sekolah ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, dan lain-lain menurut Ajuri 2019. Lalu selanjutnya, perkembangan kognitif anak usia sekolah. Perkembangan saraf otak juga semakin berkembang sejalan dengan perkembangan otak anak. Kognisi dan kematangan berpikir seorang anak akan matang dengan baik apabila saraf pada otak anak berkembang dengan sempurna. Kematangan otak pada anak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak perlu melakukan berbagai macam kegiatan motorik untuk memaksimalkan pertumbuhan kognitif. Lalu, perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir berkembang dan berfungsi. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir anak pada periode usia sekolah ini berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Lalu, menurut Piaget, membagi tahap perkembangan kognitif ke dalam 4 tahap dengan rentangan usia sebagai berikut. Tahap 1, sensori motor, usia 0 hingga 2 tahun. Lalu tahap kedua, praoperasional, umur 2 tahun hingga 7 tahun. Lalu tahap ketiga, operasional konkret, umur 7 tahun hingga 11 tahun. Lalu tahap keempat, operasional formal, yaitu umur 11 tahun sampai dewasa. Dengan demikian, perkembangan akan di usia sekolah berada pada tahap operasional konkret dan menuju ke operasional formal. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan psikososial anak usia sekolah. Secara psikologis dan sosial, anak mengalami perkembangan yang cukup pesat di periode ini. Di dalam perkataan dan cara berpikirnya, mulai terkandung perbuatan menimbang-nimbang, menguraikan, menghubung-hubungkan, sampai akhirnya mengambil keputusan, terutama pada anak SD akhir. Dalam fase ini, anak tidak lagi bersifat egosentris, artinya anak tidak lagi memandang diri sendiri sebagai pusat lingkungannya. Anak mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan objektif yang dikarenakan timbulnya keinginan untuk mengetahui kenyataan. Keinginan itu akan mendorong untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Lalu selanjutnya ada perkembangan emosi atau perasaan. Perkembangan emosi pada periode anak usia sekolah telah mengalami kemajuan dibandingkan dengan saat periode prasekolah.
Pada periode ini, individu sudah jarang mengungkapkan emosinya dengan cara meledak-ledak. Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Emosi-emosi yang secara umum dialami pada tahap perkembangan usia sekolah adalah marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. Lalu selanjutnya ada perkembangan bahasa pada anak usia sekolah. Anak memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami dan menginterpretasikan komunikasi lisan dan tulis. Pada masa perkembangan bahasa, nampak pada perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan satu tindakan seperti makan, minum, tidur, dan mandi. Mereka belajar tidak hanya untuk menggunakan banyak kata lagi, tetapi juga memiliki kata yang tepat untuk penggunaan tertentu. Area utama dalam pertumbuhan bahasa adalah pragmatis, yaitu penggunaan praktis dari bahasa komunikasi Zulkifli dalam Ajuri 2019. Di perkembangan moral, anak mulai mengenal konsep moral, yaitu mengenal benar, salah, baik, atau buruknya. Pertama kali dari lingkungan keluarga. Usaha menanamkan konsep moral sejak dini atau prasekolah merupakan hal yang seharusnya. Karena informasi yang diterima anak mengenai benar, salah, atau baik buruk akan menjadi pedoman pada tingkah lakunya di kemudian hari. Lalu, perkembangan fantasi. Fantasi yang senantiasa hidup akan mencari lapangan penyaluran lain, misalnya hiburan seperti membaca buku-buku, mendengarkan cerita, dan sebagainya. Beberapa masa fantasi mencakup masa dongeng, yaitu umur 4-8 tahun, masa Robinson Crusoe 8-12 tahun, dan masa pahlawan 12 hingga 15 tahun.